Anda kembali di Ayu Siang, pemirsa. Khawatir anak-anaknya kecelakaan, emak-emak ramai memblokade akses jalan di persimpangan Jalan Nippon Danau Siombak, Medan, Sumatera Utara. Namun kelompok emak-emak lainnya protes meminta blokade jalan dibuka. Salah satu kelompok emak-emak yang didominasi para pedagang protes meminta blokade jalan segera dibuka. Hal ini dikarenakan mereka kehilangan mata pencaharian setelah Jalan Nippon Danau Siombak, Medan, Sumatera Utara ditutup. Mereka meminta batu dan ban besar di tengah jalan segera dipindahkan. Masuk gang, rumah kami di pinggir jalan, pinggir pasar. Rumah ada tempat sampah paling ujung. Apa layak? Layak? Enggak kan? Kenapa? Ada apa? Datang dari sana, jalan bawah masih ditutup. Namun kelompok warga lain yang tinggal di lokasi Jalan Nippon menilai keberadaan truk kontainer yang melintas membuat para orang tua khawatir. Ini tidak untuk kontainer. Di sini umatnya sini banyak, masyarakat penuh, banyak anak-anak kecil. Kalau saya ditabraknya nanti gimana coba? Tunggu dulu mayat dulu baru apa? Akibat dari peristiwa ini, jalan dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang hingga 2 jam. 1 bulan sudah penutupan jalan berlangsung, tetapi pihak-pihak terkait belum menemukan kesepakatan. Pemerintah Kota Medan pun belum memutuskan status jalan di kawasan Siombak ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang oknum petugas Dinas Perhubungan di Goa, Sulawesi Selatan melakukan pungutan liar kepada seorang sopir pikap pengangkut barang. Oknum di Dishub tersebut meminta uang Rp250.000 untuk proses bongkar muat barang. Berapa biasanya? Kenapa bisa 2,5? Oh iya, 2,5 mau punya berapa? Berapa biasanya? Atau saya bilang? Terserah. Ya. Oh, beli pengadilan. 2,5. Kenapa bisa mahal sekali, Pak? Saya tidak masalah. Tidak usah kok foto-foto itu. Biar nih, tidak masalah. Kenapa 2,5? Rekaman video ini mempertontonkan seorang oknum petugas Dinas Perhubungan berinisial HA yang memaksa supir pick-up pengangkut barang untuk memberinya uang. Tidak boleh begitu. Kejadian ini terjadi di Jalan Manggarupi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku meminta biaya lebih dari semestinya dengan dalih akan meloloskan barang muatan korban. Tidak boleh begitu. Tak tanggung-tanggung, pelaku meminta uang hingga Rp250.000. Permintaan ini ditolak korban hingga mereka terlibat adu mulut yang sengit. Menanggapi anggotanya melakukan pungli, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Goa akan segera memberikan tindakan tegas. Kami akan rencana memanggil yang bersangkutan. Kedua, yang bersangkutan ini adalah anggota Satpol yang di BKOK di Dinas Perhubungan. Surat keputusannya SK yang dimiliki itu adalah SK dari Satpol PP. Dan tadi saya sudah berkoordinasi dengan Satpol, kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan terkait dengan perlakuan atau kegiatan yang dilakukan anggota ini. Berapa biasanya? Dinas Perhubungan Kabupaten Goa kembali mengimbau seluruh anggotanya agar tidak melakukan penindakan tanpa didampingi aparat kepolisian. Atau saya bilang? Warga yang mengetahui adanya tindakan pungli juga diimbau agar tidak takut melapor. Mahal sekali, Pak. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Biar nih. Pemirsa, sistem ganjil genap kembali diberlakukan di wilayah Puncak Bogor untuk mengendalikan mobilitas masyarakat pada hari libur nasional hari ini. Kemacetan pun terjadi sepanjang 1,5 km di titik pemeriksaan Simpang Gadok. Untuk menekan mobilitas warga dalam rangka libur Maulid Nabi 1443 Hijriah, Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem ganjil genap. Terdapat 8 titik pos pemeriksaan yang diberlakukan di Kota Bogor, yaitu 6 titik di Puncak dan 2 titik di kawasan Sentul. Petugas melakukan pembagian kanalisasi 2 lajur kendaraan untuk memudahkan pemeriksaan plat kendaraan. Imbas dari pemberlakuan ganjil genap, kemacetan sepanjang 1,5 km terjadi di Simpang Gadok. Mayoritas dari warga hendak menuju sejumlah area wisata seperti Taman Safari dan Kebun Teh. Pemerintah Kabupaten Bogor masih membatasi 50% pengunjung wisata Puncak Bogor.
Dan pemirsa, sepertinya kemacetan di puncak di akhir pekan hari ini, maksud kami di hari libur nasional hari ini terpantau memang cukup padat. Namun walau sudah diberlakukan ganjil genap, tetap saja kendaraan warga membludak. Ini informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Camar Hainda langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Selamat siang Camar, bagaimana sepertinya terjadi kemacetan di belakang Anda? Bisa Anda sampaikan kepada kami? Silakan. Ya, selamat siang Fandi dan juga pemirsa. Satlantas Polres Bogor kembali menyelenggarakan dan juga menerapkan sistem regulasi ganjil genap untuk mengendalikan mobilitas masyarakat di hari libur nasional pada Maulid Nabi 1443 Hijriah. Dan salah satu dari 8 titik, tepatnya di titik pemeriksaan Simpang Gadok, tempat saya melaporkan saat ini, dapat dilihat di belakang saya memang untuk intensitas kendaraan cukup padat, di mana 1,5 km dari titik saya melaporkan saat ini. Dan berdasarkan pemantauan kami dari pagi hari hingga dengan saat ini, mayoritas ini berasal dari wilayah DKI Jakarta yang akan menuju ke sejumlah titik ataupun sejumlah rekreasi yang ada di wilayah Puncak Bogor. Salah satunya memang tadi kami sempat mendengar pihak dari kepolisian menyebutkan bahwasanya terjadi kemacetan di wilayah Puncak Bogor yang akan menuju ke wilayah wisata Cimory Dairyland, di mana ini menjadi salah satu wisata yang memang jadi primadona masyarakat saat ini. Dan memang Fandi dapat dilihat untuk mayoritas kendaraan yang ada saat ini mereka berasal dari wilayah DKI Jakarta, dan memang saat ini tanggal yang berlaku adalah tanggal genap, yakni 20 Oktober 2021. Dan untuk pemeriksaan sendiri dilakukan untuk kanalisasi lajur kendaraan dibagi menjadi 2 lajur. Untuk lajur sebelah kiri ini dipersilahkan untuk mereka yang memang sudah sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini. Sedangkan untuk lajur sebelah kanan, atau dapat Anda lihat di sebelah kanan layar kaca Anda pemirsa, ini diperuntukkan untuk mereka yang tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini dan nantinya akan dilakukan putar balik. Adapun tadi juga kami sempat mendengar informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwasanya nantinya pihak dari kepolisian akan melakukan sistem one way pada pukul 12 atau hingga dengan 1 siang, tepatnya sebentar lagi, begitu dikarenakan nantinya apabila dilihat adanya penumpukan kendaraan di wilayah Puncak Bogor, maka nantinya pihak kepolisian akan menutup akses dari Jakarta menuju ke wilayah Puncak Bogor. Dan tidak hanya itu Fandi, pihak dari Satlantas Polres Bogor juga menyediakan sarana berupa gerai vaksin yang diperuntukkan untuk wisatawan, dikarenakan vaksinasi menjadi salah satu syarat agar masyarakat dapat berwisata di masa pandemi. Tadi kami juga sempat melihat pada pagi hari hingga dengan siang ini, memang untuk gerai vaksin ini juga terdapat beberapa masyarakat yang melakukan vaksinasi, dikarenakan hingga dengan saat ini pihak dari pemerintah Kabupaten Bogor mewajibkan vaksinasi menjadi salah satu persyaratan untuk masuk ke daerah wisata. Dan untuk gerai vaksin ini pemirsa, dan apabila Anda ingin berkunjung ke kawasan wisata Bogor dan belum dilakukan vaksinasi, dapat berkunjung ke gerai vaksin ini hingga dengan pukul 1 siang. Demikian Fandi, kembali ke Anda ke studio. Harus diingat hanya kendaraan bernomor plat genap yang boleh melintas di kawasan Puncak hari ini. Terima kasih untuk laporan Anda dan informasi Anda. Selamat siang. Camar Hainda dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, sejumlah daerah mengalami kelangkaan BBM. Antrean panjang pun terjadi di SPBU Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara dan Palopo, Sulawesi Selatan. Masyarakat berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM agar tidak mengganggu aktivitas. Kelangkaan minyak solar terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Hampir 2 bulan, sejumlah SPBU mengalami keterbatasan ketersediaan minyak solar. Bahkan antrian panjang truk, bus maupun mobil pribadi terjadi setiap hari di setiap SPBU. Kemacetan arus lalu lintas di jalan lintas Sumatera pun tak terhindarkan. Salah satu supir truk, Hermawan, meluapkan kekecewaannya karena harus mengantri selama berjam-jam untuk mengisi BBM. Bang, kalau harapan bawa saya, maksud saya kalau mau menaikkan minyak ini naikkan gitu loh Pak. Nah, penting ada apa nggak seperti gini lah, nanti antri susah cari minyak awak kan gitu Pak. Kita ini orang namanya orang kita supir ini Pak, kan tahu lah Pak, jalan berapa kan kasih tahu kutanya segitu cuma isi minyak. Sementara itu, pasca pemberlakuan program Langit Biru oleh PT Pertamina Region Sulawesi, penyaluran BBM jenis premium dibatasi.
Akibatnya sejumlah SPBU di Kota Palopo, Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan BBM. Tak hanya BBM jenis premium, BBM jenis Pertalite juga terbatas. Lambatnya pendistribusian dari pihak depot juga menjadi salah satu sumber masalah. Sudah sepekan terakhir, sejumlah kendaraan antar provinsi dan kabupaten kota terpaksa mengantri berjam-jam di SPBU Bintoro. Antrian panjang meluber hingga ke jalan raya. Akses lalu lintas di jalur Trans Sulawesi pun tersendat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bentrokan antar ormas pecah di Kota Tangerang, Banten. Apa pemicunya? Kami hadirkan informasinya usai jeda.